Cerita Alkitab tentang Daud menjadi raja atas seluruh Israel di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 25. Alkitab menceritakan setelah masa panjang pergumulan dan perpecahan, bangsa Israel berada di titik balik sejarahnya. Saul, raja pertama Israel, telah gugur dalam pertempuran bersama putranya. Penggantinya Isi-Boset yang memerintah atas sebagian Israel terbunuh dalam kekacauan politik. Sementara itu, Daud yang telah lama diurapi oleh Nabi Samuel sebagai calon raja telah memerintah atas suku Yehuda di Hebron selama 7 tahun lebih. Datanglah para tua-tua kepada Daud di Hebron dan berkata, "Sesungguhnya kami ini darah dagingmu. Ketika Samuel masih menjadi raja, engkaulah yang memimpin kami keluar dan masuk dalam pertempuran. Tuhan telah berfirman, engkau akan mengembalakan umatku Israel dan engkau akan menjadi raja atas mereka." Lalu para tua-tua Israel mengikat perjanjian dengan Daud di hadapan Tuhan, dan di sana di Hebron mereka mengurapi Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Daud berumur 30 tahun ketika ia mulai memerintah. Ia memerintah selama 40 tahun, 7 tahun 6 bulan di Hebron atas suku Yehuda, dan 33 tahun di Yerusalem atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu Daud dan pasukannya kemudian maju ke Yerusalem, kota yang dikuasai oleh orang Yebus, suku asli yang belum pernah ditaklukkan sejak zaman Yosua. Orang Yebus mengejek Daud, katanya, "Engkau tidak akan masuk kemari, bahkan orang buta dan lumpuh akan menahanmu." Namun Daud berhasil merebut benteng Sion. Itulah yang kemudian dikenal sebagai kota Daud. Daud berkata, "Siapa yang hendak menyerang, naiklah melalui saluran air dan kalahkan orang Yebus." Sejak saat itu Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Daud dan ibu kota Israel yang baru. Daud makin lama makin besar karena Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Maka Hiram raja Tirus mengirim utusan kepada Daud membawa kayu aras, tukang kayu dan tukang batu untuk membangun istana baginya. Daud pun menyadari bahwa Tuhan telah meneguhkan kerajaannya atas Israel dan bahwa Dia telah mengangkat Daud demi umatnya sendiri. Daud tidak lagi hanya menjadi pemimpin militer, ia kini adalah gembala bangsa yang memerintah dengan hikmat dan keadilan. Kemudian Daud mengambil lebih banyak istri dan selir di Yerusalem, dan dari mereka lahirlah anak-anaknya, yaitu Samua, Shobab, Natan, Salomo, Ibhar, Elisau, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Setiap nama adalah tanda kelanjutan janji Allah kepada Daud. Ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, mereka maju untuk menyerangnya. Daud pun mencari petunjuk Tuhan. Katanya, "Haruskah aku maju menghadap mereka ya Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Majulah, sebab aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Daud mengalahkan mereka di Baal Parasim dan berkata, "Tuhan telah menerobos musuhku seperti air menerobos tembok." Ketika orang Filistin menyerang lagi, Tuhan memberi strategi berbeda. Jangan maju langsung, mengendaplah dari belakang dan tunggulah bunyi langkah dari puncak pohon baka. Lalu Daud taat dan kemenangan kembali di pihak Daud.
Melalui cerita Daud menjadi raja atas seluruh Israel mengajarkan kita bahwa janji Tuhan pasti digenapi pada waktunya. Dengan kesabaran, kesetiaan, dan ketergantungan penuh kepada Tuhan, Daud menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan untuk menyatukan dan membimbing umat-Nya.